Perkenalkan, nama saya Salma Nadia Hadis dengan NIM 23810700062 dari kelas 5B. Nah, di sini saya memilih tema materi IPS yang saya pilih yaitu tema peta Indonesia dan kenampakan alam Indonesia. Nah, dengan fokus ini pada Pulau Kalimantan. Nah, materi ini termasuk dalam pembelajaran IPS kelas 5 SD yang membahas tentang peta dan kenampakan alam di Indonesia seperti pegunungan, pantai, gunung, sungai. Tema dan materi IPS yang dipilih. Nah, tema yang saya pilih adalah yaitu peta Indonesia dan kenampakan alam Indonesia dengan fokus pada Pulau Kalimantan. Nah, materi ini itu termasuk dalam pembelajaran IPS kelas 4 SDMI yang membahas tentang peta dan kenampakan alam di Indonesia seperti pegunungan, pantai, gunung, sungai, dan laut. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menyebutkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan letak kenampakan alam di peta Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Kalimantan. Lalu yang ketiga ada siswa mampu menjelaskan perbedaan antara kenampakan alam daratan dan perairan. Lalu deskripsi media. Jadi nama medianya ini adalah papan peta Pulau Kalimantan dan kenampakan alam Indonesia. Nah, fungsinya ini sebagai media visual untuk mengenalkan letak geografis dan jenis-jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia. Lalu bahan yang saya gunakan yang pertama ada styrofoam, lalu yang kedua ada kardus bekas, yang ketiga ada lem, ada gunting, lalu ada spidol warna dan pensil. Lalu selanjutnya cara kerja. Nah, media ini menampilkan satu pulau utama yaitu Kalimantan lengkap dengan label wilayah dan gambar kenampakan alam di sekitarnya. Siswa dapat menunjuk langsung dan menyebutkan jenis kenampakan alam sambil melihat peta. Nah, langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran ini, yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, siapa tahu di mana letak Pulau Kalimantan. Lalu yang kedua ada guru memperlihatkan media peta dan menjelaskan bahwa peta ini menunjukkan bentuk wilayah serta kenampakan alam di Indonesia. Lalu yang ketiga, siswa diajak untuk mengamati gambar-gambar kenampakan alam seperti gunung, pantai, laut, sungai, dan pegunungan. Lalu yang keempat, siswa berdiskusi untuk mengelompokkan mana kenampakan alam daratan dan mana yang termasuk ke dalam perairan. Lalu yang kelima, guru menutup pembelajaran dengan refleksi mengapa kenampakan alam penting bagi kehidupan manusia. Lalu selanjutnya ada landasan teori pembelajaran IPS. Nah, media ini didasarkan pada teori Brunner dan teori konstruktivisme. Nah, menurut Brunner, pembelajaran ini akan lebih bermakna jika belajar melalui tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, dan media visual seperti peta ini membantu tahap ikonik, di mana siswa memahami konsep melalui gambar. Nah, menurut teori konstruktivisme, siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Dengan mengamati dan berdiskusi tentang peta dan gambar kenampakan alam, siswa aktif membangun pemahaman tentang kondisi geografis Indonesia. Lalu ada refleksi manfaat media bagi pemahaman siswa. Nah, di sini media sederhana ini membantu siswa belajar IPS secara konkret dan menyenangkan. Nah, peta dan gambar juga membuat mereka lebih mudah memahami bentuk permukaan bumi dan perbedaan kenampakan alam. Selain itu, siswa juga dapat berinteraksi langsung dengan media seperti menunjuk atau menempelkan, bahkan menyebutkan nama dan tempat, sehingga membangun pemahaman yang lebih tahan lama dibanding
hanya membaca buku teks.